Mohon bimbingannya Bu, baru tahun ini saya megang anak inklusi. Ya nggak apa-apa. Baik Ibu, kemarin ini kita sudah berapa Ibu ya pertemuannya sudah ini hari keempat ya Bu ya? Iya. Keempat. Nah hari keempat ini saya mengamati, jadi pengamatan strategi dan proses sesi belajar yang Ibu sudah sampaikan atau sudah pelajari dengan disabilitas itu. Kemarin kan saya juga sudah melihat adanya perkembangan dari awal sampai ini sudah ada. Ternyata memang Asifa Ibu ya, Ya. Asifa menurut Ibu itu untuk gaya belajarnya menurut dari Asifa itu menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya gaya belajar itu ya betul kata Ibu, baru-baru itu jangan kita sodorin dulu. Iya, Nah betul. kita ya kayak lebih pendekatan yang persuasif lah gitu Ya benar, yang nyaman dan yang menyenangkan. Jadi anak nggak langsung kalau bahasanya nggak horor gitu Bu. Iya, Sama jangan diapain? langsung sodorin buku gitu. Ya, Iya. ya baru-baru begitu saya Iya. kalau saya lihat ya Bu ya. Iya, Soalnya betul. pertama kali masuk kelas itu apa ya, anaknya nangis Nah, gitu. Dia benar. kayaknya dia merasa dia beda sendiri. Dia Hmm. pertama kali masuk duduk di belakang loh Bu. Tuh. Tapi karena gitu. baru saya rolling duduk Oh. depan, udah nggak apa-apa. Tapi Tapi kemarin saya lihat setelah kita ada kesepakatan, Ibu juga sudah artinya mengapresiasi dia duduk dengan anak yang tidak satu frekuensi, nah nyaman juga ya. Berarti Ibu artinya sudah bisa memetakan dengan adanya gaya belajar mereka, tapi dia tetap bisa nyaman. iya, biasanya dia sama Arsapi, cuma Arsapi kemarin sakit nggak masuk Bu. Iya, Jadi iya. saya dudukin sama si Kalisa yang slow learners juga, cuman jarang masuk, masih mendingan si Siva. Iya iya sih Pak. Saya lihat sudah bagus Bu. Ternyata memang Siva itu punya tanggung jawab Bu. Iya. Artinya apa, dengan dia belajar belum selesai pun dia masih tetap. Saya kemarin di kelas saya lihat Sifanya. Ibu menyampaikan kan anak-anak kalau yang pada dasarnya normal pasti selesai dia. Iya. Tapi dia dengan tekun gitu, Iya. fokus. Udah habis gitu. materi pendidikan Pancasila dia masih lanjutin, udah belajar bahasa Indonesia maksudnya Iya. saya udah Iya. gitu. Ambil buku bahasa berarti menurut Indonesia. Ibu slow learners itu tidak terlalu bagaimana Bu? Dalam artian kalau slow learners itu belajarnya bertahap aja Nah, gitu, nggak harus ya gimana ya, kita setiap guru kan punya target ya Bu ya, Iya. cuman kalau kita harus sesuai dengan ekspektasi kita juga nggak ini ya Bu ya. Yang penting dia capaian belajarnya itu yang mencukupi lah. Ya kategori sesuai level dia Ya, gitu, nggak ya. bisa disamain sama yang Ya. anak yang normal biasa gitu. Nah, untuk penggunaan media itu bagaimana biasanya? Media. Supaya media belajar. Media belajar itu saya kadang-kadang menggunakan gambar, Oh, ya. kadang-kadang flashcard gitu. Ya, ini salah satunya ya? Ya ini ada LKPD, Ah, kalau ini khusus anak inklusif. ini berarti Ibu sudah membedakan mana yang bisa, yang perlu khusus, yang Iya. ini ya. Khusus ini yang untuk yang pada Mana yang umumnya. umumnya. Oh, baik. Ini ya. Ya, LKPD jadi kategori latihan, Oke, sehari-harinya ini udah untuk dilakukan. Ya udah. Berarti Ibu sudah menggunakan media sesuai dengan kebutuhan murid Anak Ibu. belajar ya. Baik. Ya. Dibedakan anak yang Ya. Jadi kita kasih bahasa ini penggunaan media alternatif ya Bu ya. Nah biasanya Bu, hambatan yang paling Ibu tidak bisa apa yang namanya kondusifkan atau terrealisasi lagi pada saat putri Ibu yang anak Asifah itu bagaimana? kondisipin belajar Iya. gitu. Dilihat suasana hati dia dulu gitu. Misalnya kita juga kalau dia lagi ini kita tanya kan kalau dia mau belajar, Asifah maunya hari ini mau belajar apa gitu, apa mau baca, mau nulis. Kalau yang kemarin kan kebetulan dia udah siap belajar gitu, buka buku kan, makanya saya tawarin ayo sini ibu bimbing ke depan gitu ya. Dia juga kategori anak yang udah mengenal huruf sih untungnya, mengenal huruf, jadi Itu kita masih juga bagus Bu. ya walaupun tulisannya Iya. gede-gede gitu ya, Iya. saya bimbing pelan-pelan ya, walaupun dia tulisnya ayo huruf ini dia melengos kemana-mana gitu, nggak fokusnya juga kurang dia, Iya, cuman iya, iya. selesai, ada tanggung jawabnya dia. Kalau ini gurunya suruh selesai dia. Selesai. Iya saya juga lihat sudah kemarin perkembangannya sudah luar biasa. Cuman kayak bahasa Indonesia kemarin kan ada cerita Kiki sama Cici. Nah itu saya
saya bacakan ulang Iya. sama dia, terus saya tekankan jawabannya. Si Kiki takut sama tikus. Berarti strateginya itu adalah pengulangan Iya. pengulangan berulang-ulang, berarti membutuhkan waktu. Iya. Waktu yang dimana seharusnya memang sekian. Kalau untuk bisa belajar yang notabene-nya slow learners seperti Kiki itu, Asifah itu, dia butuh pengulangan. Ya. Saya lebih nekankan ini loh isinya Ya, gitu. ya, Si Cici takut balon, si Kiki takut tikus. Terus saya tanya, pribadi Siva takutnya apa? Aku takut gelap Bu Guru. Gelap. Ya udah tulis gelap. G E L Jadi A. ibu hubungkan ya, Nah. kontekstual itu hubungkan dengan Kehidupan sehari-hari. iya betul, dengan pembelajaran proses. Kebetulan belajar ada itu. soalnya juga. Oh, Jadi dia ya, jawab. bagus itu. Ya pelan tapi Ada. yang penting ada lah Nah, hasilnya. betul. Berarti strategi yang paling menurut ibu paling membantu, paling mendukung, membantu ibu sebagai gurunya dan membantu Asifah sebagai disabilitas yang termasuk slow learner itu yang sering ibu gunakan strategi yang bagaimana? Strategi membaca menggunakan gambar, keterangan gambar. Berarti dia dalam bahasa yang intensnya dia suka ya Bu? Iya. Lebih cepat dalam bahasa ya? Dalam bahasa. Kemarin saya kasih semacam game soal lebih besar lebih kecil di iPad kemarin Iya, ibu lihat bisa ya. lihat. Yang mana tanda sama dengan dia yang dipencetnya sebelumnya dipencet jawabannya Iya. dia. Waktu itu ibu bersama-sama Paham dia. ibu mencari sinonim makna dari sama dengan gimana kemarin Bu? Sama dengan itu yang banyak jumlahnya banyak. Misalnya ada apel 5, sebelahnya 5. 5 sama 5 berarti artinya sama banyak. betul. Jadi simbolnya sama dengan. Cuman kemarin Jadi dia karena dia belum paham. kita konsepnya dengan konkret ya Bu ya. Nah, iya. Berarti dengan benda harus dengan benda Ya, ya, baik. Ya maklum Bu kalau negeri fasilitasnya kalau ada bendanya apa ya juga. Berarti strategi belajar itu tadi ibu tadi sampaikan berhubungan dengan sarana. Iya, sarana. Sarana media sarana ya. Tapi sejauh ini saya kan ada iPad ya dari Ya. gambar iPad tadi. Terbantu ya. Ini hari ini saya bawa kardus, itu kardusnya nanti mau saya doublein selotip bening, nanti saya liatin gambar, misalnya mata, nanti dia suruh tulis Mata gitu. dengan kardusnya bisa Berarti slow learners itu artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, kita harus mempersiapkan hubungan langsung ya dengan itu ya, dengan benda konkretnya, dengan kontekstual dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya, lebih cepat ya Bu? lebih cepat begitu dikaitkan dengan yang sehari-hari sama kalau ada berupa benda konkret ya lebih paham. Baik. Nah, Bu, bagaimana cara ibu untuk mengubah pendekatan siswa yang mengalami kendala? Misalnya ibu dalam arti sudah menyampaikan sudah, terus pada hentakan waktu yang tertentu ibu kok ini anak harus ada sedia lain, itu strateginya itu gimana untuk mengubah hal itu? Dia dikelompokkan khusus dia, jadi kita pilih dia khusus sesuai dengan kebutuhan belajar Kemudian dia ya, biasanya berapa lama sih Bu ya kebutuhan dia belajar Bu? Yang paling intens, paling sering Bu? Yang paling sering ya 20 menit. Oh gitu ya? 20 menit. 10 sampai 15, Iya. 15 sampai 20. Iya. 20 itu paling maksimal kan ya Bu? Iya, soalnya anaknya tipikal bosen nah. Bosan memang. Nah dia udah ntar kalau ditanyain lagi dia bengong-bengong Jadi aja. maksimal itu sudah 20, kalau artinya dia tidak terlihat indikasi bosan berarti udah nyaman dari hatinya. 20 menit ya Bu paling. Fokus dia gitu Bu. Kalau ini ya itu tadi saya bilang dia kalau belajar apa tuh gampang bosan. Nanti giliran soal berikutnya dia udah kemana-kemana. Ayo Siva lihat ini soal Ya. selanjutnya apa kayak gitu. Harus kudu ditekanin namanya. Iya, iya. Berarti sudah berapa lama Bu ini Bu? Dari awal, artinya awal tuh dia belum bisa intinya ya, belum bisa mencoret, belum bisa mendalami secara emosional, sampai sejauh ini sudah berapa lama? Perubahannya udah termasuk sekarang 11 dalam evaluasi 11 tingkatannya, kriterianya itu dia sudah mencapai siklus skor berapa Bu menurut itu? Menurut saya udah skor 7.
kita belum mengenal alat tulis Iya, gitu iya. ke dia gitu, hanya bertanya secara lisan Iya. gitu, dia udah bisa mengenal instruksi aja udah Bagus gitu ya. Terus dia udah paham apa pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jadi ibu lebih sering untuk sifat itu lebih sering dalam bahasa ya, Bu? Bahasa. lebih tertarik ya anak-anak itu. Iya, kalau soal itu kan kayaknya dia kurang paham Iya. gitu. Ini sebelumnya udah saya kasih penjelasan ini. Nah, sekarang ibu Dia masih bingung. apa? Menurut ibu juga Bu, kira-kira untuk kebosanan kan kalau bahasa mungkin kita bisa ya istilahnya ini. Kalau untuk Asifah sendiri itu kebosanan anak yang dalam hal matematika itu apa strategi apa yang paling baik dalam menanggulangi kebosanan dalam matematika? Bosan. Kalau menurut saya itu menggunakan games, kalau enggak benda yang konkret. Ya kalau ada benda yang konkret yang lebih Ya ya, menggunakan game ya Bu. games yang sesuai dengan pelajaran. Kebetulan saya itu menggunakan aplikasi Wordwall. Oh, Wordwall. Ya, jadi kalau dia itu kan ada pilihan gambar, Ya, terus ya, ada ya. soal nanti dia nol jawabannya Ya, apa. ya. Tapi itu bisa untuk keseluruhan ya Bu ya. Artinya kalau seandainya kebosanannya Sifat, ibu pakai itu, yang lainnya Yang lain juga lingkungan bisa. belajarnya bisa ya. Biasanya Menikmati Bu ya. menikmati. Biasanya Biasanya tidak juga ada rasa cemburu gitu nggak ada. biasanya semuanya saya libatin juga sebelum pulang, sisa waktu 10 menit nanti games. Termasuk Sipa juga dilibatkan. Ayo maju baris, game ini. Nanti kan ada soal nanti jawab Iya. bergantian. Ada rasa kecemburuan nggak Bu untuk yang lain? Ibu marahnya gimana perasaan itu? Enggak, saya kasih penjelasan pengertian ke anaknya kalau kita punya teman yang berkebutuhan khusus, dan kita juga kalau teman punya keistimewaan itu kita tidak boleh membedakan. Ya kita bimbing sama-sama. Ya tidak boleh kekurangan teman kita jadiin bahan bulian, nggak boleh. Semuanya juga termasuk Maksudnya yang memahami ya Bu ya. memahami. Ada nggak pertanyaan dari anak yang sebayanya dia gitu? Ibu, kenapa sih ibu kok perhatian ke Sifat? Oh itu si Kean kemarin. Ya yang Ada ya Bu ya, pasti ya. ada. Bulia kok ngajarin si Siva begitu amat Bu, katanya. Aku juga mau, katanya. Kalau si Siva kan beda. Terus sama itu si bagaimana Kean. penanganannya itu penanganannya? Saya kasih pengertian Bu, kalau misalnya Siva itu sama Kean kan beda. Kalau Siva kan anak yang istimewa, saya gituin. Dan dia juga kan belajarnya harus di apa sih, dipantengin gitu, ditungguin, dibimbing. Beda sama Kean yang anak normal kan ibu jelasin di papan tulis, kasih contoh bisa. Kalau Sisian sama siswa selisih berapa itu usianya? usianya kayaknya sama. Sama ya? Cuman dia kacamata. Itu si Kean juga tulisannya juga belum. Yang waktu itu yang mau ngurus saya itu ya Bu, yang kecil itu ya, Iya. yang di belakang. Oh itu Kean. Iya, ibunya SPD itu punya bekal les di rumah. Tapi anaknya juga kalau nulis juga belum istilahnya belum rapi. Bu, kita kadang-kadang itu terabaikan masalah informasi itu ya Bu ya, karena kita nggak tahu. Kemarin juga kita setelah kita ada pendekatan sama orang tua, ternyata ada orang tua yang memang benar-benar dia menangani yang inklusi Bu, yang artinya dia bisa apa bahasa isyarat, bahasa apa, akhirnya kita ada kerjasama. Nah kita kan sebagai guru juga gitu juga. Antara kalau kita akan menangani sendiri kan tidak bisa itu, jadi harus ada kerjasama dengan orang tua. Paling nggak saling membutuhkan lah gitu ya. Jadi orang tua punya ilmu apa? Kolaborasi, menyatukan pendapat, kesepakatan, keseragaman. Karena memang tujuannya bahasa sekolah kalau bisa kita transferkan ke bahasa rumah, walaupun hanya beda tempat sebelumnya. Ibu saya kasih pengarahan gitu sama orang tua. Ibu hanya beda tempat, ibu mengajar di sekolah, di rumah, saya mengajar di sekolah. Itu satu kan bahasa itu. Tujuannya apa? Itu tujuannya apa anak itu? Supaya dia tidak bingung, tidak ada apa ya komunikasi. Ya memang kita harus ada komunikasi dua arah, tapi kita harus ada satu tujuan ya. Itu maksud saya. Wah luar biasa nih Ibu nih ya. Terima kasih loh Bu, saya sudah dibantu. Artinya ada Semampu saya. Malu Ya. baru. Nah, jadi yang tadi Ibu sampaikan tadi untuk mengembangkan strategi evaluasi proses pembelajaran tadi, Ibu sudah punya kiat-kiatnya ya Bu ya. Ya salah satu tadi apa tadi kiatnya Bu? Untuk mengembangkan strategi, Ibu menggunakan apa tadi? Menggunakan media aja. yang berpada gambar, Interaktif ya, quiz, flashcard, lembar LKPD, Lembar LKPD.
bedain antara anak yang normal sama yang inklusi. Jadi ibu memang dari awal kita memang sudah siapkan Bu. Udah. Kalau ini materi saya, misalnya matematika, ini saya bikin untuk yang ini saya bikin untuk yang bisa begini gitu. Iya. Dari segi baca juga kalau yang kurang dibimbing khusus. Kalau yang lain ya dikasih tugas, udah dikasih contoh, Iya. bisa mandiri mengerjakan sendiri. Kalau selama master ada nggak Bu emosional yang mulak-mulak Bu? Pernah nggak Bu selama ini? Jarang. Baru kali ini saya dapat yang anak kebutuhan khusus. Ya, coba dia gimana Bu? Pernah nggak Ibu lihat dia secara emosional itu kebosanannya dia tampilkan dengan emosi gitu? Ada nggak Bu? Belum ada, ya? cuman ini karena Siva kan karena dia baru gitu ya, belum kenal sama kita gitu, baru masuk. Maksudnya ya dia kayak takut, nangis gitu. Oh gitu, menunjukkan kebosanan, menunjukkan kita dengan nangis. Dan pertama kali datang di kelas itu dia duduk paling belakang, mau duduk sendiri, belum mau bergaul. Berarti itu sudah tahu. Kalau indikasi gitu berarti dia ada sesuatu. Gitu. Makanya saya bikin sistem rolling duduk. Rolling duduk. Nah, Ya. Siva di depannya, jadi sama si Aisyah kebetulan juga semua lulus juga. Cuman kurangnya ya kalau Siva rajin sekolah, kalau si Aisyah ini kurang, tapi malas sekolah. Memang Bu, intensitas kehadiran itu saya selalu tekankan sama siswa saya itu berpengaruh sekali. Kayak kita aja Bu, kalau misalnya kita tidak masuk sehari aja, kita masuk kayak orang asing ya Bu ya. Iya. Saya selalu tekankan sama murid saya juga seperti itu. Nah ibu juga seperti itu juga ya. Dia namanya anak juga merasa saya nggak bisa karena apa? Oh bukan karena Bu guru tidak menyampaikan, oh berarti karena memang saya tidak intens hadir gitu ya Bu. Berarti kehadiran juga mempengaruhi. Kehadiran berpengaruh juga. Iya, otomatis juga kan ketinggalan pelajaran kalau misalnya kehadirannya jarang gitu. Berarti untuk sementara ini skala pengukuran dari ketercapaian tingkah laku sifat dan itu menurut ibu cukup atau kurang atau misalnya sudah baik cukup ya. Iya, kemarin Bu bisa lihat sendiri Iya. dari segi tanggung jawabnya dia menyelesaikan pelajaran walaupun pelajaran itu udah berganti jam. Ketika ibu datang isi kelas sudah selesai, ayo berganti, tapi dia dengan senang hati. Tapi udah paham dia, ayo ambil buku bahasa Indonesia, tutup buku Pancasila. Ngerti dia buku bahasa Indonesia, udah ngerti instruksi, gitu, paham dia. Ya. Terus ini Bu, ini yang termasuk dari penggunaan media alternatifnya Ibu ya. Ya, jadi alat peraga sumber belajarnya. Biasanya Ibu paling sering sumber belajar di internet ya. Karena kan sudah canggih ya Bu ya. Iya. Dari Word pembelajaran interaktif apa gitu ya Bu ya. Ada aplikasi khusus belajar. Cara membaca ada aplikasi khusus. MTK. Ada saya mau ambil iPad saya ada. Oh iya, boleh. Ya, nanti kita jadi itu pakai iPad juga ya? Iya, iPad. Jadi pokoknya yang kalau khusus anak yang berkebutuhan khusus ini lebih senangnya belajar itu menggunakan gambar kali ya. Jadi dia menyenangkan gitu dari gambar. Saya lihat Ibu, kita kan sesuaikan dulu tantangan. Tantangan Ibu nih. Hasil Ibu sudah lihat. Nah, tantangan Ibu guru sebagai ibunya, sifatnya yang disabilitas ini untuk mengembangkan strategi itu seperti apa? Berupa apa? Maksudnya sesuatu yang Ibu rasakan itu tantangannya kayak apa? Sampai Ibu bisa kalau dibilang repot ya itu anggapannya sebuah tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya apa ya? Kalau menurut saya ya semua anak itu sama ya, punya kodrat belajar sama gitu ya, walaupun dia berkebutuhan khusus ya kita upayakan bagaimana dia juga belajar yang baik itu bagaimana. Jadi dari tanda kutip anak berkebutuhan itu sama. Kita memanusiakan manusia, tidak ada dibedakan. Cuma untuk menuju ke hal yang kita cuma saya membedakan hanya porsi belajarnya aja. Mungkin kalau temannya udah tingkatannya beda, kalau dia ya sesuai dengan kemampuan dia. Itu Ibu anggap itu sebuah tantangan yang bisa membuat Ibu bertahan dan mengupayakan ketercapaian dalam pembelajaran. Iya, kebetulan kelas rendah juga ya fokusnya baca tulis gitu. Udah gitu aja baca tulis gitu. Sama adab dasarnya. Dasarnya. Tapi untuk Siva saya lihat juga kemarin juga sudah bisa, walaupun Ibu berulang-ulang tidak masalah kan, memang dia sulit ya berulang-ulang mengingatkan sehingga dia bisa
adanya artikulasinya apa dia udah ingat baru dia sampaikan. Itu juga Asifa dari dasar itu saya kenalin dulu huruf abjad, oh dia udah paham. Begitu dia udah paham, baru saya suku kata, memperkenalkan suku kata. Ya syukur sih anaknya udah paham huruf, walaupun ada beberapa huruf dia lupa. Huruf Y suka lupa, X, huruf Z, sama huruf Q. Pokoknya huruf yang khusus-khusus tertentu dia lupa. Nah untuk menghadirkan dia supaya itu ingat itu apa strateginya? Saya ulang mengulangi, lagi ya kayak kemarin kan mendiktein huruf T, tapi ditulis P Amalia. T, coba lihat lidah ibu. T, T begini. Yang kayak tongkat. Jadi paling nggak kontak mata secara keseluruhan kita harus berperan Iya, semua ya harus jelas. Kalau nggak lihat T, P ditulis sama Berarti dia. kita anggap itu juga termasuk media ya Bu ya? Iya, Tubuh kita termasuk media ya Bu? Nah, Iya. apa namanya ekspresi. Ekspresi, betul. Jadi artinya kita pun tidak bisa ya mau sedih mau apa perasaan kita ya kita tetap harus senang ya Bu ya. Iya. Kuat ya Bu, hebat. Iya, bismillah aja lah Bu. Ntar kalau ada kemajuan saya akan kabarin ibu dah. Iya pasti. Target saya 2 bulan ini, bismillah. Ya targetnya 2 bulan ya Bu Dia ya. harus bisa baca. Oh, bisa baca. Ya MTK seenggaknya dasar-dasar. Walaupun suku kata ya, dia bisa baca. Tapi tanpa MTK ini kayaknya dia kurang suka kalau saya lihat ya Bu. Mungkin karena kita cara penyampaiannya mungkin juga dia belum menyenangkan menurut dia, kali saya hanya iPad aja, gambar aja, mungkin dia cenderung kalau ada benda yang konkret kali dia Ya, lebih suka benar. begitu. Jadi lebih cepat nyambung kalau dihubungkan dengan benda konkret. Iya. Kalau membaca dia kayaknya senang, mungkin karena dia istilahnya itu suka ya. Jadi saya melihat situasi Nah, dia. Cuma gitu. masalahnya kan ibu kan muridnya 1 ya, yang di sebelah situ ya. Ya kita sih tidak berharap ya Bu ya, tidak berharap ada lagi ya. Iya. Misalnya ada yang 2 gitu, kadang-kadang saya pernah bisa buat perbandingan, kemungkinan ada nggak ya yang 1 memang dia suka bahasa, 1 suka kemungkinan Nah, juga ya Bu. ada yang suka numerasi, ada yang suka literasi ya, oke. Baik Bu, terima kasih. Saya Nah, kalau butuh apa-apa ngomong ya. ya Bu, terima kasih. Kembalikan ini buat Putri. Iya. Terima kasih. Jadi sekarang kita kesimpulannya Bu ya, kesimpulannya kita ambil ya Bu ya, dari tujuan kita diskusi, kolaborasi, ngobrol ini ya, hasilnya kita dapat itu menginginkan dari hasil tujuan kolaborasi ini apa? menginginkan ada apa ya, strategi cara ngajar anak inklusi yang menyenangkan kali ya buat anak itu, bagaimana gitu, barangkali itu bisa mencontohkan. Ya. Saya kan niru gitu Ya, ya. ya. Jadi Ibu menginginkan dari hasil kolaborasi dan diskusi kita itu strategi pembelajaran yang lebih menarik apalagi gitu ya Bu Iya, ya. yang lebih menarik, Nah, yang lebih- untuk yang disabilitas supaya dia tidak cepat bosan, Iya, ada pencapaian gitu ya. Saya juga kelihatan hasil belajar. Ya, baik. Ya walaupun sudah ini juga saya lihat dari segi bahasa dia udah lumayan gitu ya, tulis, baca tuh kayaknya tinggal dilancarin aja. Kira-kira Ibu apa lagi yang itu ya? Yang ingin Ibu sampaikan yang ada hubungannya dengan tujuan. Kalau tujuan udah jelas Bu ya, Ibu ingin berharap dengan hasil ini Ibu berharap ada strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi yang perlu ditambahkan sehingga tidak akan mencapaikan kebosanan untuk siswa tersebut. Ya sudah, Ibu. Terima kasih atas ya. Nanti di kelas Ya, saya di hanya kelas. membagi. Ya, ikan ini sampaikan dan ibu saya nanti saya mengapa bagaimana awalnya membagikan memberikan konsep pemahaman anak sampai anak lebih paham media ini saya harus apakan gitu kan. Jadi pertama nanti ibu bikin aja sebelum ibu berikan ini ibu berikan konsep tujuan ibu memberikan media ini. Saya juga Tujuan sebenarnya hasil belajarnya adalah makanya ibu tulis aja di papan ini. ngapain sih minta tolong? Nanti apabila anak itu sudah ini kalau hebat jalan sudah mencapai tujuan walaupun kamu tidak bisa jangan jadi masalah. Ya, akhirnya Tidak aku bisa sebenarnya kita enak punya nggak merasa nggak enak kan belajar dari yang tidak bisa menjadi dia mah nyantai jadi aja. berikan motivasi dulu, semangat dulu kepada anak sebelum ibu menyampaikan keinginan
ini apa sih sebetulnya di sini?